Kebakaran hutan dan lahan di Riau kembali terjadi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah tidak siap menanggulangi pembakaran hutan untuk keperluan pembukaan lahan perkebunan ini. Dampak yang langsung dirasakan masyarakat adalah kabut asap yang terjadi. Selain mengganggu kesehatan, asap juga mengganggu jadwal penerbangan dan terganggunya aktivitas serta perekonomian warga. Kabut asap juga telah mengganggu wilayah provinsi lain, termasuk negara tetangga kita. Selain kesulitan memadamkan kebakaran, pemerintah juga sulit menjerat para pembakar lahan. Beberapa perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hingga kini masih dapat mengoperasikan kegiatan mereka tanpa mendapat sanksi yang tegas. Hingga kita semua bertanya, sampai kapan hal ini akan terus berulang? Pemirsa, pemerintah seolah tidak berdaya menghadapi kasus kebakaran hutan di Riau. Tidak hanya itu, beberapa perusahaan yang diduga melakukan pembakaran juga belum dijerat dan diproses secara hukum. Untuk membahas hal ini telah hadir di studio Direktur Pengadilan Kebakaran Hutan, maksud kami dari Walhi, Direktur Eksekutif Walhi Riau, Riko, dan juga ada di sambungan telepon Bapak Raffles, Direktur Pengadilan Kebakaran Kemenhut. Ya, saya langsung ke Mas Riko dulu. Mas Riko, untuk Riau sendiri yang paling parah adalah tahun 97 untuk kebakaran. Tetapi 2014 ini langkah waterbombing saja tidak bisa mengatasi. Ini sebenarnya apa yang menjadi kendala utama? Ya, persoalan kebakaran tahun 2013 dan 2014 ini, yang harus kita pahami, persoalannya itu kan adalah kebakaran yang terjadi itu banyak berada di wilayah gambut. Oke. Nah, Riau sendiri kan merupakan salah satu provinsi yang mempunyai gambut terluas di Indonesia. 4,2 juta hektar gambut Riau. Dari 4,2 juta tersebut, 2 juta sudah dirusak atau sudah dialihfungsikan menjadi komoditas perkebunan dan kehutanan. Dan artinya dengan 2 juta hektar gambut yang dirusak, bisa dibayangkan seperti apa akibat yang ditimbulkan. Salah satu tadi asap. Nah, persoalan kebakaran di gambut itu kan persoalannya sangat susah sekali api dipadamkan. Pertama, apinya di bawah, terus asapnya terus timbul. Nah, jika dipadamkan, membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Pengalaman pada tahun 97 sendiri, akhirnya bisa padam itu dengan langkah apa? Ya, yang sangat efektif itu memang hujan sebetulnya, hujan alam ya, bukan hujan buatan. Karena hujan, tapi sayang saat ini harusnya di Riau itu masih musim hujan, bulan Januari. Kan kalau kita pantau api itu berada akhir Januari sampai akhir Februari saat ini. Ya. Dan sangat susah kalau menemukan sumber air di gambut sebetulnya. Oke, berarti akan terus ada ini kebakaran ini selama belum turun hujan. Begitu ya. Yang paling efektif cara untuk memadamkan api di Riau. Oke, saya ke Pak Raffles. Pak Raffles. Ya. Ya, ini sejauh mana ini Pak untuk penanganan kebakaran hutan di Riau yang sudah dilakukan oleh Kemenhut ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk yang di Riau ini sebenarnya sejak awal, kalau dari mulai Januari itu sebenarnya Manggala Agni sebagai tim terdepan Kementerian Kehutanan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan, khusus hutan ya, itu sudah setiap tahun selalu sudah continue melakukan. Nah, cuma sekarang ini yang terjadi di Riau ini sudah kebakarannya tadi seperti disampaikan Pak Iko tadi di wilayah gambut. Gambut ini yang sangat sulit kalau sudah terbakar. Samping tadi pada musimnya sebenarnya masih musim hujan saat ini, tapi fakta iklim atau cuaca yang membuat bergeser kan, sehingga kita juga di antisipasinya tidak terlalu jauh waktu itu kan. Nah, sekarang sebenarnya untuk penanggulangan juga sudah ada dari pemerintah, khususnya dari BNPB sudah turun ke lapangan membentuk satgas dengan adanya darurat dari pemerintah Provinsi Riau, dan sekarang ini sudah bersatu padu di lapangan untuk melakukan upaya-upaya pemadaman. Pak, ini kan sudah berlangsung dari akhir Januari sampai saat ini begitu Pak. Ini kira-kira kapan Pak bisa dipadamkan begitu? Ya, kalau perkiraannya tergantung cuaca juga ini. Jadi kita melakukan pemadaman kan banyak kendalanya tuh. Sekarang tim kita dari sejak Januari sudah lapangan, cuma karena kering, air tidak ada, susah gitu kan. Karena tim peralatan sudah di dalam, yang Manggala Agni itu juga. Begitu mau menyemprot, sumber airnya sudah kering. Satu. Kedua, ini juga cuaca masih terus panas.
Kalau harusnya masih ada hujan. Nah, sekarang sudah ada tim dari waterbombing, dari TMC, dari BPBD untuk melakukan modifikasi cuaca. Akan membuat hujan buatan. Nah, kemarin kita sudah terbang juga nih. Saya kan kebetulan di Riau sekarang ini bersama tim BNPB dan Satgas dari pemerintah pusat dan daerah. Kemarin kita terbang untuk melakukan melihat bahkan dan sekaligus untuk pemadaman dengan waterbombing. Ternyata kita sudah terbang 10 menit, turun lagi, nggak bisa tembus, gelap gulita di atas. Putih semua, kita nggak tahu mana darat, mana lagi udara. Jadi kita kembali. Baik, Mas Riko. Kemarin yang harusnya 100 kali trik dilakukan waterbombing oleh Skorsi, itu hanya 9 kali trik yang dilakukan. Baik. Mas Riko, ini sebenarnya kan sudah berlangsung dari tahun 97 yang paling parah dan juga beberapa tahun belakangan begitu. Apakah Anda melihat ini pemerintah kurang pengawasan atau mungkin lagi-lagi kecolongan begitu? Ya, kalau mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan dan menimbulkan kabut asap, sebetulnya harus dipahami oleh kita, ini ada yang salah di tata kelola sektor sumber daya alam di Indonesia. Artinya, tata kelola kita yang buruk, termasuk juga tadi pengawasan, perencanaan, pemberian izin, terus bagaimana mengantisipasi, ini terbukti dengan adanya kebakaran dan asap. Kalau tim ini bekerja atau regulasi ini diikuti, mustahil sejak BMKG sudah mendeteksi titik api itu di akhir Januari. Kalau semuanya bekerja, semuanya memantau, itu pasti cepat tanggapnya, satu. Tetapi yang akar persoalannya sebetulnya, ini ada kerusakan lahan gambut yang masif. Nah, ini yang harus dipahami, karena gambut secara ekosistem harusnya itu tidak ada kebakaran, karena mereka basah. Tetapi kenapa gambutnya kering? Tentu penyebabnya, mereka dialihfungsikan untuk satu komoditas tertentu, yang menyebabkan gambut-gambut itu kering. Nah, jika gambut kering, gampang sekali terbakar. Ditambah lagi, para pemegang konsesi tidak pernah menjaga konsesi mereka dengan baik. Harusnya itu bisa terjadi. BMKG sudah melakukan early warning system yang bagus. Setiap memantau titik api, mereka kirim email, kirim surat, kirim telepon, fax, untuk ini loh ada titik api kita pantau. Baik. Kalau mereka bekerja, itu sudah bisa. Pak Raffles, ini kalau pemerintah bekerja seperti itu karena lemahnya peraturan, salahnya prosedur, padahal BMKG sudah memperingatkan adanya titik api nanti pada saat Januari, dan juga ini tata kelola atau pengambil alihan fungsi lahan gambut yang tidak sesuai dengan fungsinya, serta ini bagaimana pengawasan dari pemerintah tentang terkait pemberian izin. Ini nanti bisa dijawab saat lagi karena kita harus jeda pariwara. Tetaplah bersama kami pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, dan saya di ujung telepon masih ada Direktur Pengendalian Kebakaran Kemenhub, Pak Raffles. Pak Raffles, ini sebenarnya dari BMKG sudah memberikan early warning system begitu, adanya titik-titik api ini untuk per akhir Januari. Sementara dari Walhi menyatakan ini karena lemahnya pengawasan dari pemerintah terkait pemberian izin dan pengambil alihan fungsi lahan gambut yang semestinya tidak dibuat demikian tetapi menjadi demikian sehingga kering dan akhirnya terjadi kebakaran. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, kalau masalah fungsi kan sudah ada aturannya. Jadi itu semua mengenai tata ruang memang sampai saat ini kan sudah dibahas terus. Yang Riau ini memang agak lambat kan. Nah, masalah fungsi perizinan saya rasa sudah ada permasalahan. Yang penting sebenarnya kepedulian orang untuk tidak melakukan pembakaran. Kan sekarang orang itu melakukan pembakaran karena ingin cepat, ingin murah, dan ingin lebih efisien. Karena kalau sistem pengolahan lahannya mekanis, itu cost-nya hampir, itu kalau dia buka lahan kebun ataupun pertanian, itu hampir 5 juta ke atas untuk per hektar membersihkannya. Nah, Pak, jika ini sampai berulang begitu berarti selalu dibakar seperti itu untuk untuk lebih ekonomis begitu untuk perusahaan yang menggunakan lahan itu, berarti pengawasan kurang atau mungkin tidak tindakan hukum yang tegas begitu, Pak? Jadi perusahaan itu sudah dilarang nggak ada membakar. Jadi permasalahannya sekarang adalah yang saya sudah melakukan pantauan berapa kali ke lapangan langsung di Kalimantan dan di Riau itu, yang terbakar itu di pinggir jalan raya semua, Bu. Di pinggir jalan raya semua itu lahan-lahan yang masih masyarakat punya. Itu mereka dibakar, dan itu kita interview selalu memang dari tahun-tahun kami melakukan begini, Pak, begitu, dari turun-temurun. Nah, ini persepsi ini yang sekarang kita akan melakukan, harus pemerintah merubah mindset masyarakat dan juga perusahaan stakeholder, perusahaan juga sudah
Oh, itu udah larangan jelas di Undang-Undang 41, Undang-Undang 590 dan di Undang-Undang 32 juga sudah melarang membakar. Dan ini orang yang melakukan pembakaran pun sudah diproses oleh Polda, sudah ada beberapa yang ditangkap ya karena melakukan. Nah ini sampai sekarang tapi orang belum ada juga jerah-jerah gitu. Nah ini yang harus suatu upaya yang dilakukan secara terpadu semua lintas termasuk private stakeholder-nya sendiri juga, masyarakatnya juga dan pemerintah. Ini harus memang suatu hal yang sangat pemikiran yang harus komprehensif begitu. Apakah memang ganjarannya atau hukumannya kurang berat begitu Pak sehingga masyarakat ataupun misalnya perusahaan itu tidak jera begitu untuk melakukan kembali pembakaran? Ya ini ada juga. Jadi dalam hal penindakan ini kan kita namanya mencari pelaku pembakar ini yang agak sulit karena di dalam hukum itu kan membuktikan orang harus dia bisa ada saksinya. Orang yang membakar ini hasil investigasi kita, jadi malam hari orang itu membakarnya, ditinggalkannya, sehingga sulit kita. Nah, dari pihak. Tapi apakah tidak diantisipasi terlebih dahulu karena memang sudah tahu polanya membakarnya malam hari, jadi akhirnya lebih diperbanyak begitu yang mengawasi sehingga tidak bisa membakar di malam hari begitu Pak? Apakah ada langkah atau upaya dari pemerintah seperti itu? Sudah, jadi kita dari anggota Polhut kita, Polisi Khusus Kehutanan, Manggala Agni, itu sudah kerjanya, makanya ada ditangkap, kemarin ada 6 orang lagi di Taman Nasional Tesonilo ditangkap lagi tuh, karena sudah polanya kita sudah rubah, jadi malam-malam, cuman kan ini terbatas nih, jumlah Polhut kita dengan luasan tadi di Riau sampai 4,9 juta untuk gambut saja, nggak mungkin tiap titik kita jaga. Keterbatasan seluruh Indonesia itu cuma ada 7.000 di Riau ini sekitar. Jadi memang sekarang makanya ada gubernur kemarin ambil kebijakan, kita sudah rapat dengan gubernur akan menetapkan 5 orang tiap desa sebagai ujung tombak untuk mengenai pemadam api ini sebagai dia digaji oleh pemerintah provinsi. Ya, 3 di kecamatan, 5 di desa-desa sebagai informasi awal dan juga memberi penyuluhan kepada masyarakat. Nah ini langkah yang sudah cukup bagus. Selama ini pemerintah daerah belum ada melakukan seperti ini. Baru dari pihak kehutanan, pertanian sebagai membentuk masyarakat peduli api. Tapi itu hanya di daerah-daerah kawasan konservasi yang kita buat. Karena tugas pokok Kementerian Kehutanan dalam hal pengendalian kebakaran, Manggala Agni itu di kawasan konservasi, Taman Nasional, Suaka Marga Satwa. Dan berarti keterbatasan dari tenaga yang mengawasi begitu. Mas Riko, Anda melihat pantauan yang sudah disampaikan oleh Pak Raffles tadi dari Kemenhub, apakah memang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan di Riau? Ya, kalau bicara seperti kata Pak Raffles tadi, akar persoalannya kan keterbatasan. Tetapi yang sangat menarik sekali, izin yang diberikan tidak melebihi kesanggupan konsesi untuk menjaga konsesi mereka. Kita bisa kasih contoh. Rata-rata lahan gambut yang dirusak itu adalah akibat pemberian izin dari Departemen Kehutanan. Makanya seharusnya Departemen Kehutanan belajar dari akar persoalannya dari pemberian izin yang serampangan. Dan menyebabkan ekosistemnya rusak. Itu pelajaran penting yang harus kita belajar bagaimana departemen yang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di untuk sektor kehutanan memberikan izin serampangan. Apalagi misal begini, di saat tadi kita melihat ada keterbatasan benar, perusahaan kita 1 tahun kemarin investigasi akhir Januari sampai akhir awal Februari, kita menemukan 1.500 hektar di salah satu konsesi lahan mereka terbakar. Kita cek, mereka hanya punya 10 petugas pemadam kebakaran. Mereka hanya terus punya 3 mesin air. Dari 3, 2 rusak, 1 berfungsi. Bayangkan 150 hektar dibanding 1 orang. Bayangkan 10 orang menjaga 21.000 hektar. Kalau Anda tidak mampu menjaga 21.000 hektar, kenapa Anda minta izin 21.000 hektar? Harusnya cukup 1.000 hektar saja. Nah, ini jamak terjadi di banyak konsesi dan menarik statement dari Pak Raffles, masyarakat sudah ditangkap. Konsesi bagaimana? Baik. Pak Raffles, ini PR juga nih Pak. Masyarakat yang ketahuan atau tertangkap tangan ditangkap begitu. Tetapi untuk konsesinya bagaimana? Lalu bagaimana terkait pemberian izin yang melampaui begitu? Sudah tahu tenaganya terbatas yang mengawasi, tetapi izin masih saja diberikan. Nanti dijawab Pak ya setelah jeda pariwara, tetap bersama kami pemirsa.
Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Pak Raffles di ujung telepon, Direktur Pengendalian Kebakaran Kemenhub. Pak, ini yang dikritisi adalah permasalahan ini selalu berulang karena izin yang terlalu banyak begitu Pak, yang melampaui kapasitas dari konsensi sendiri. Ini bagaimana tanggapannya? Oh, kalau perizinan kan sudah ada ketentuannya itu, jadi sudah semua perizinan-perizinan yang diberikan itu sudah melalui proses ya, proses mulai dari kabupaten, gubernur, sampai ke provinsi, sampai ke pusat ya, ataupun di kementerian-kementerian terkait. Nah, itu sudah ada prosedurnya bagaimana dia harusnya sebenarnya tingkat pengawasannya yang harus ditingkatkan. Contoh kasus seperti perkebunan. Perkebunan ini kan di dalam satu kebun dia diwajibkan harus mempunyai dalkar, regu pengendalian kebakaran. Apakah memang betul faktanya di lapangan? Ini sebenarnya tugas pemerintah dalam hal ini selaku membuat regulator ke provinsi atau kabupaten, dia harus melakukan check and recheck kepada stakeholder itu apakah ada, karena itu hanya kadang-kadang tertulis saja, yang tertulis saja karena tidak diperiksa. Nah, hal ini yang harus sekarang ini harusnya lebih detail sampai di berapa unitnya, berapa tenaga untuk pengendalian kebakarannya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan besar memang dia sudah punya sampai ada helikopter 2, tapi fungsinya juga ini harus kita awasi. Karena dia punya heli, seperti ada 2 perusahaan besar di sini. Dia ada helikopter 2, tapi apakah sudah optimal digunakan pengendalian kebakarannya? Harusnya begitu ada early warning system dari hotspot, baik itu di luar kawasan dia ataupun di dalam HTI dia harusnya segera melakukan upaya pemadaman, jangan nunggu dulu sampai besar. Nah, ini juga perlu harus kita cek. Kenapa kok bisa, misalkan ada api di area perusahaan tertentu, kok dibiarkan gitu? Harusnya kan dia setiap hari dia sudah bisa dapat hotspot itu dari online, dari Kementerian Kehutanan yang kita sebar ke seluruh perusahaan-perusahaan itu. Jadi dia harus self defense, harus menjaga kawasannya juga begitu. Walaupun itu di luar kawasannya juga dia harus melakukan upaya pemadaman karena bisa merembet ke perusahaan dia. Sama dengan Manggala Agni, kehutanan yang tugas pokoknya sebenarnya di kawasan konservasi, tapi kalau ada api di luar kawasan konservasi, mereka terus langsung memadamkan itu. Bahkan yang di pinggir-pinggir jalan itu mereka memadamkan. Karena bisa saja dari situ api bisa pindah nanti merambat ke kawasan konservasi. Itu yang lalu kita lakukan. Itu kan upaya penanganan Pak. Tetapi untuk pencegahan sendiri adakah evaluasi begitu perusahaan-perusahaan dicek and recheck begitu, cek lokasi, bagaimana kesediaan tenaganya, lalu bagaimana untuk apabila terjadi pemadaman apakah mereka siap seperti itu sebelum diberikan izin? Apakah sudah ada langkah antisipasi seperti itu Pak? Iya, justru itu sebenarnya itu sudah ada. Makanya ini yang perlu sekarang dilakukan evaluasi lagi. Ini sebenarnya dalam ketentuannya itu sudah ada dia persyaratan untuk satu stakeholder dia memiliki harus ada regu pengendalian kebakarannya kan gitu. Oke, baik Pak, kita berbicara lagi pasca kebakaran ini tadi Mas Riko menyatakan, oke, masyarakat yang ketahuan atau tertangkap tangan sudah diproses, ditangkap oleh polisi. Tetapi dari data yang kami miliki, dari tahun 1997 ada 117 kasus begitu yang melibatkan konsesi, tetapi baru 1 saja yang diproses sampai pengadilan. Ini kenapa konsesi tidak tersentuh begitu? Nah, itu kalau proses penegakan hukumnya kan di polisi itu ya, kalau itu. Tapi tidak akan ada efek jera Pak jika hanya masyarakat atau tenaganya saja yang diberikan. Ya sebenarnya kalau untuk yang kebakaran beberapa perusahaan sudah di contoh kasus 97 kan kemarin ada 7 tuh, saat ini masih sedang diproses oleh Polda ya. Ada penegakan hukumnya di Polda. Terus kasus yang di Aceh kemarin dulu sudah ada juga yang sudah kena juga dengan artinya kena datanya yang kolatripa, kebakaran, termasuk saya juga dulu ikut di situ. Waktu yang di Aceh, terus yang di sini yang 7 sekarang ini sedang diproses oleh polisi. Satu juga saat ini yang untuk yang tahun ini sedang ada yang di Bengkalis itu daerah Meranti sudah ada perusahaan. Jadi sebenarnya bukan hanya masyarakat tapi juga stakeholder yang benar-benar melakukan pembakaran di proses sama Polda gitu. Oke, berarti bisa ditegaskan sekali lagi ini bukan kelalaian pemberian izin dari Kemenhub seperti itu Pak ya? Ya, maaf, putus-putus nggak ya, jelas. bisa ditegaskan sekali lagi berarti ini bukan kelalaian pemberian izin dari Kemenhub seperti itu Pak Raffles? Wah, Kemenhub kan memberi izinnya kan berdasarkan semua ketentuan yang sudah ada. Oke, berarti kan ada semua perusahaan di sana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mas Riko, bagaimana tanggapannya? Ya, kalau semua mengikuti regulasi tertentu, harusnya tidak ada titik api.
Begitu juga regulasi. Harusnya di kawasan yang tidak boleh ada izin, tetapi kenapa harus ada izin? Itu juga harus ada pertanyaan juga. Karena kita tahu, misalnya kenapa saya bilang tadi dari awal buruk tata kelola, di Riau itu kan ada kasus korupsi kehutanan yang menyebabkan mulai dari kepala dinas kehutanan sampai gubernur terlibat kasus korupsi untuk pemberian izin. Tetapi harus dipahami, yang bertanggung jawab melepaskan kawasan hutan dan memberikan izin di kawasan hutan itu adalah Departemen Kehutanan. Harusnya departemen dengan memberikan izin melakukan pengawasan ketat. Dan sekarang kita contohkan perusahaan seperti yang kata Pak Raffles tadi. Kalau ini sangat lambat sekali sejak tahun 97 sampai sekarang belum ada perusahaan diperiksa. Sebetulnya cukup. Regulasinya kita kejar unsur kelalaian. Kalau masih ada titik api di tempat Anda, berarti kita cek apakah Anda sudah bekerja untuk memadamkan, alat Anda seperti apa, pencegahan seperti mana. Ini kan tidak terjadi. Harusnya bisa cepat. Setiap masyarakat tangkap hari ini langsung masuk penjara. Konsesi sampai saat ini belum. Artinya efek jera untuk konsesi tidak terjadi. Dan yang harus dipahami, dari 4,2 juta lahan gambut di Riau, yang 2 juta yang sudah dikonversi tadi, 80% itu untuk konsesi. Nah, dari 2,2 juta hektar yang terselamat hutan rawa gambutnya, itu juga belum sikur atau belum aman. Sudah ada izin-izin di atasnya, itu hanya nunggu waktu untuk ditebang. Berarti hanya menunggu waktu. Tetapi kita sebagai masyarakat tinggal menunggu bagaimana apakah ada perbaikan ini, Mas, berkaitan dengan izin dan juga pengawasan yang terkendala dengan masalah kekurangan tenaga seperti itu. Baik Pak Raffles, kita tunggu saja bagaimana langkah-langkah dari Kemenhub untuk memadamkan api dan juga untuk mencegah supaya tidak terjadi kebakaran-kebakaran lagi. Ya, dan juga Mas Riko, terima kasih sudah hadir bersama kami di Berita 1. Dan pemirsa tetap bersama kami karena kami masih memiliki sejumlah informasi untuk Anda.